Konflik di kerajaan Pajajaran dimulai ketika Permaisuri Ratna Dewi berusaha menyingkirkan Putri Kadita untuk mengamankan posisi anaknya Pangeran Dirga sebagai pewaris tahta. Permaisuri Sinta berusaha melindungi Kadita meski posisinya di istana melemah. Prabu Kian Santang, kakak tiri Kadita, berdiri membela kebenaran melawan tipu daya Ratna Dewi. Ketegangan memuncak ketika sebuah rahasia besar tentang masa lalu istana terungkap. Saya memanggil kalian semua ke aula ini. Saya ingin mendengar laporan tentang kerajaan dan istana. Gusti Prabu, ada hal yang mengancam kedamaian kerajaan ini. Apa yang kau maksud, Ratna Dewi? Putri Kadita, anak dari istri pertama Anda, diam-diam menghasut kebijakan Anda. Itu fitnah, Ayahanda. Aku tidak melawan keputusanmu. Aku setia kepada kerajaan. Ayahanda, ini sudah tanpa bukti. Kadita tidak melakukan hal seperti itu. Kakanda Kian Santang, kau terlalu mempercayai Putri Kadita. Apa salahnya kita menyelidikinya? Ratna Dewi, kau selalu ingin menjatuhkan anakku. Ini adalah skema licikmu. Gusti, sebaiknya kita menyelidiki dulu sebelum mengambil keputusan. Baiklah, saya tidak akan bertindak sebelum mendapatkan bukti yang jelas. Sebaiknya kau lebih pintar lagi untuk menjebak Putri Kadita. Aku harus berbuat apa lagi coba? Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ratu suruh aja tuh Pangeran Dirga, dia kan masih muda, dia pasti tahu bagaimana rencananya. Dirga, kita tidak bisa membiarkan Kadita bertahan lebih lama. Dia ancaman bagi masa depannya. Benar juga, Bu. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan Ayahanda selalu saja membela Kian Santang. Aku akan meminta tabib untuk meracuni makanan Kadita agar dia terlihat sakit dan kita bisa membunuh dia menanggung akibat dosa-dosanya. Sepertinya itu ide bagus. Apakah hamba perlu mengawasi Putri Kadita? Iya, awasi gerak-geriknya, jangan sampai dia mendekati rakyat. Baiklah Ratu Dewi, saya akan melaksanakannya. Permisi Kanjeng Ratu, ada apa memanggil hamba? Mari duduk dulu. Jadi, aku memanggil dirimu kemari. Aku ingin mendengar pendapatmu tentang apa yang baru saja terjadi. Fitnah yang dilontarkan oleh Ratu Dewi kepada Putri Kadita. Benar, Sumbi. Aku sangat khawatir akan keselamatan putriku. Aku takut Ratna Dewi dan Pangeran Dirga akan semakin nekat untuk mencelakai putriku. Hamba juga berpikir seperti itu, Ratu. Tapi menurut hamba kita tidak boleh takut dari rencana mereka berdua. Kamu benar juga, Sumbi. Tapi kamu tolong awasi juga Dayang Sari. Sepertinya dia berpihak pada Ratu Dewi. Baiklah Ratu, pasti akan saya awasi dia agar tidak menyentuh Ratu dan juga Putri Kadita. Hei kalian mau uang tidak? Kalau kalian mau uang, kalian bisa ikut kita ke istana. Ampun Pangeran, apa yang Pangeran tawarkan kepada kita sehingga kita dibawa ke istana dan memberikan imbalan berupa uang? Ya ampun Pangeran, bolehkah kita mengetahui apa yang harus kita lakukan agar bisa pergi ke istana untuk mendapatkan imbalan? Apakah di kerajaan sedang membuat sayembara? Sudahlah, kalian ikut. Lumayan kan uangnya buat kalian makan. Baiklah Pangeran, kita akan menerima tawaran itu. Di saat Prabu Siliwangi sedang duduk di singgasana, tiba-tiba Pangeran Dirga masuk dengan mendorong dua rakyat tadi.
Mulia, saya membawa mereka ke sini hanya untuk membawa kehancuran bagi kerajaan ini. Ampun Ayahanda, saya kesini membawa mereka kemari untuk mengungkapkan sesuatu. Mulia, maafkan hamba dan saudara hamba. Hamba dan saudara hamba di sini ingin memberitahukan tentang kejahatan yang sedang Putri Kadita rencanakan dengan Pangeran Kiang Santa. Ampun Yang Mulia, memang benar yang dikatakan oleh saudara saya bahwa anakmu Putri Kadita dia seorang putri yang jahat. Ia berusaha memuji kami agar kami para rakyat membenci Tuan Prabu agar Putri Kadita bisa menguasai istana. Tuan Prabu Siliwangi marah lalu memastikan hal itu kepada Putri Kadita. Putri Kadita pun membantah semua itu. Seketika suasana di kerajaan memanas. Namun Prabu Siliwangi tidak percaya begitu saja tentang hal itu. Butuh bukti yang pasti untuk itu. Lalu kedua rakyat itu pun disekap ke dalam tahanan. Hehe, Dayang Sari, aku ingin berbicara denganmu. Berbicara denganku, ada urusan apa kau ingin berbicara denganku? Lah, kau jangan berlagak bodoh seperti itu. Aku tahu apa yang kalian lakukan untuk menjatuhkan Putri Kadita. Lantas mengapa jika kau mengetahuinya, kau tidak menggagalkannya? Oh iya lupa, Dayang sepertimu kan bodoh. Lihat saja nanti siapa yang akan menang. Ratna Dewi pun melanjutkan rencana jahatnya dengan menghampiri kepada ruang tabib. Ratna Dewi menyuruh tabib untuk meracuni Putri Kadita. Aku tidak mau mengikuti perintah Ratna Dewi. Kadita adalah putri yang sangat baik. Biarkan dirimu menjadi alat kejahatan tabib. Aku tahu niat busuk Ratna Dewi. Kau benar juga. Aku tahu yang harus aku lakukan agar aku bisa hidup dengan tenang. Baguslah, lindungilah Putri Kadita. Dia putri yang sangat anggun dan dia pantas menjadi pemimpin kerajaan. Benar juga ucapan kamu, Nek. Tapi di sisi lain, aku takut diusir dari kerajaan ini. Anak muda, kamu jangan sampai salah pilih untuk mereka. Jika kamu takutlah kepada kebohongan dan kejahatan. Keesokan harinya, di pagi hari, Tuan Tabib pergi menemui Putri Kadita untuk memberitahukan hal penting itu. Tuan Tabib memberi peringatan supaya Putri Kadita tetap waspada terhadap permaisuri Ratna Dewi, karena dia berusaha meracuni makanan Putri Kadita dan menyuruh tabib untuk melakukannya. Putri Kadita kaget. Lalu di saat semua anggota kerajaan sedang berkumpul, Putri Kadita berlari masuk ke dalam kerajaan, lalu berdiri di hadapan Prabu Siliwangi dan memberitahu rencana jahat permaisuri Ratna Dewi. Namun Ratna Dewi pun tetap tidak mengakui kejahatan itu. Namun kejahatan itu tetap terungkap setelah tabib membenarkan bahwa dia menerima perintah dari Ratna Dewi untuk meracuni Putri Kadita. Dua rakyat yang Pangeran Dirga bawa itu hanyalah bayaran mereka untuk menjatuhkan Putri Kadita. Adalah ibu dari kedua pemuda itu. Prajurit, tolong bawakan kedua pemuda itu. Baik, Tuan. Maafkan ibu, ibu baru menyebut kalian sekarang, ibu baru mengetahui ini. Tidak apa-apa, Bu. Seharusnya kami yang meminta maaf kepada Ibu. Ampuni mereka tidak salah apa-apa. Jika Tuhan ingin menghukum, hukum sajalah aku ikhlas Tuhan. Sekarang tolong jawab ini. Apakah yang waktu itu kalian katakan itu semua benar apa adanya atau hanya karangan saja? Maafkan hamba yang mulia, hamba akan menjawab jujur. Jika Gusti Prabu bisa mengeluarkan hamba dari kurungan ini, maka hamba akan menjawab jujur. Kami melakukan itu karena kami diiming dengan uang agar bisa digunakan untuk makanan sehari-hari. Setelah saya akan memaafkan mereka. Hatur nuhun Tuan Gusti, saya tidak akan bisa membalasnya. Kebenaran sudah terungkap. Ratna Dewi dan Dirga telah mencemari istana ini. Maaf yang mulia, kita ketinggalan dua lagi pengkhianat di dalam istana.
prajurit Arta. Lah, pikir mereka. Jangan. Oh, jangan. Tuan. Tidak, ayah dengarin dulu ayah. Ratna Dewi dan Pangeran Dirga diusir dari kerajaan. Aku akan telah meragukanmu dan Putri Kadita. Aku hanya ingin membela putriku. Ayahanda, mari kita bangun kembali Pajajaran. Kebenaran tak terungkap, Pajajaran harus kembali. Dayang Sumi, tolong bawakan minum. Nyilarang dan anak-anaknya, Aju dan Wira, diberi kesempatan untuk bekerja di dalam kerajaan.